Pura dalam Desa Adat Pacung, Kecamatan Tejakula, Buleleng, pembangunannya kini sudah rampung. Pura dalam ini bisa dibangun berkat aspirasi Krama Desa Adat Pacung yang difasilitasi dan diperjuangkan oleh anggota DPR RI Komisi 10, Wayan Koster, lewat anggaran pusat melalui program revitalisasi Desa Adat. Kehadiran anggota DPR RI Komisi 10 Wayan Koster yang juga calon gubernur Bali yang sering disebut KBS atau Koster Bali 1 di Desa Pacung untuk memastikan bantuan yang diturunkan dari pusat sesuai dengan peruntukan. Di Desa Pacung ini KBS yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengucurkan bantuan sebesar 400 juta rupiah dari APBN tahun 2016 untuk pembangunan pura dalam Desa Pekraman Pacung. Sebelumnya politisi asal Sembiran ini pernah berjanji akan memperjuangkan anggaran di pusat untuk pembangunan pura dalam di Desa Pacung. Tahun ini janji KBS sudah bisa terrealisasi sehingga terwujud bangunan pura dalam yang megah. Perbekal Pacung Madiase pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan KBS yang sudah bisa direalisasikan. Masyarakat Pacung menilai sosok Wayan Koster adalah calon pemimpin yang satya wacana, selalu menepati janji. Komitmen KBS untuk membangun dan terus membangun Bali telah terwujud. Tidak hanya pura dalam Pacung, berkat perjuangan KBS, masyarakat Desa Pacung tidak pernah mengalami kesulitan air bersih. Selain itu juga KBS membangun banyak pura yang layak hampir di seluruh Bali. Tak hanya pura dalam Pacung, pura Dangkayangan Poncok Batu juga terbangun berkat perjuangan Wayan Koster di pusat. Madiase juga menegaskan KBS memiliki pemikiran Bali, berjiwa Bali dan berperilaku Bali. Hal ini dibuktikan dengan komitmennya menjaga adat dan budaya Bali. Jadi beliaunya berjiwa Bali dan berperilaku Bali dan berpikiran Bali yang betul-betul Bali yang sebenarnya. Sehingga beliaunya betul-betul ingin membangun desa adat dan bagaimana Pekraman itu menjadi suatu penyangga Bali yang seutuhnya. Dengan demikian beliaunya selalu berbuat bagaimana melihat keadaan masyarakat pada umumnya secara sosial, kebudayaan, dan bagaimana beliaunya membangun jiwanya, membangun fisiknya. Madiase juga menyatakan pihaknya telah mendengar aspirasi dari masyarakat terkait keinginan Wayan Koster maju menjadi gubernur Bali tahun 2018. Pihaknya bersama warga Pacung sudah sepakat untuk mendukung dan mewujudkan langkah Wayan Koster atau KBS menuju kursi gubernur Bali tahun 2018. Hari ini beliaunya ingin membuktikan itu dalam konteks sebagai gubernur. Kami secara berjuru ini itu sangat mendukung sekali karena kami tahu aweg-aweg dan sekalian itu harus ada komunikasi yang pas antara gubernur dengan masyarakatnya. 1, 2, 3, KBS! 1, 2, 3, KBS! Hidup KBS! Pada kesempatan tersebut, Wayan Koster atau KBS menegaskan sudah menjadi komitmennya sebagai wakil rakyat di pusat untuk ngayah kepada masyarakat Bali ke depannya. Wayan Koster yang sudah 3 periode duduk sebagai wakil rakyat di pusat, tahun 2018 nanti akan maju sebagai gubernur Bali dan ngayah tulus skala niskala demi kemajuan Bali dan masyarakatnya. Di Desa Pacung dan Bangkah, KBS yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini, masyarakatnya bersatu dan solid untuk membangun desa. Tim Liputan Bali TV.